Hai semuanya, selamat datang di konten Bincang Transmigran episode kelima. Di episode kelima kali ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh transmigran asal daerah Boyolali. Sudah bersama saya Bapak Mardi. Bapak bisa diceritakan dulu awal mula transmigrasi warga Boyolali ke Kalimantan itu seperti apa, Pak? Awal mulanya. Awal mulanya dulu kan di Jawa itu di tempat saya, khususnya di Boyolali itu kan sering terjadi bencana gunung meletus. Nah, terus di sana lahan juga sempit. Terus tahun 77 itu ada program pemerintah yaitu pendaftaran transmigrasi ke Pulau Kalimantan. Jadi warga kami dari Boyolali, Jawa Tengah itu antusias untuk mendaftarkan supaya bisa merubah nasib lah di Kalimantan ini, khususnya di sini karena sekarang di Bumi-Jaya ini. Dulu kan belum Bumi-Jaya, dulu kan transmigrasi wilayah Saranalampan. Tahu informasi transmigrasi itu dulu dari mana, Pak? Nah, itu dulu di Jawa itu ada dinas transmigrasi. Itu kebetulan di wilayah kami itu ada petugasnya yang bagian pendaftaran transmigrasi itu ya namanya Pak Sarjono. Nah, jadi kami didatangi rumah-rumah waktu itu. Nah, jadi mendaftar, siapa yang mau daftar transmigrasi. Nah, lalu sebagian besar di antara kami banyak ikut transmigrasi. Waktu itu sampai ingat lah yang transmigrasi ke sini itu ada berapa kakak sampai ingat, Pak? Yang khusus dari Boyolali itu 23 kakak. 23 kakak. Ya. Sampai ingat bulan apa atau tanggalnya ingat, Pak? Dulu bulan Juni 1977 kami. Sebelum ke Kalimantan ada bayang-bayang rasa takut nggak, Pak? Takut nanti di Kalimantan itu seperti apa, itu ada nggak? Ya memang ada takut, karena menurut informasi di sana kan yang pertama itu nanti tempatnya di hutan gitu. Tapi setelah kesini kenyataannya seperti apa, Pak? Ya setelah kesini ternyata memang lahan yang kita tempati ini dulu rata-rata eks hutan, ya kan. Terus banyak apa istilahnya, banyak perumputan, alang-alang lah, alang-alang Jepangan. Jadi ya memang sepi dan jalan-jalan kan masih, jalannya sudah ada tapi jalannya belum bersih seperti sekarang. Jadi memang ada rasa takut lah. Jadi kalau malam itu juga ada suara-suara apa binatang-binatang yang memang ada yang sedikit mencekam, karena kalau di wilayah kami khusus yang di RT 1 ini kan dulu bersebelahan langsung dengan hutan. Jadi sebelah selatan sana itu kan ini hutan memang. Tapi setelah 1 tahun kami di sini, jadi banyak keluarga-keluarga yang dari Jawa yang nyusul dan sebagainya. Ya, karena dulu belum musim zaman sekarang telepon kan, ya dulu cuma pakai surat, kirim surat ke Jawa. Akhirnya sebagian warga kami mau diajak ke sini. Tapi untuk yang itu berarti sudah biaya sendiri ya, Pak? Bukan Iya, transmigrasi. Ya, biaya sendiri. Kondisi ekonomi sampean waktu itu sebelum kesini itu seperti apa, Pak? Ya kalau di Jawa, di tempat kami itu di Boyolali itu rata-rata memang susah, karena pertama kami kan di pegunungan, yang kedua penghasilan kami itu khusus dari tani, dan tani pun tanahnya tidak mencukupi untuk bertani karena luasannya sedikit sekali. Kemudian yang kedua, usaha kami itu selain tani itu cuma mencari kayu ke kaki Gunung Merapi loh, dari kayu bakar nanti dikumpulkan dijual ke pasar, terus bikin areng
Cuma itu rata-rata pekerjaan kami dari Boyolali itu pas di bawah kaki Gunung Merapi. Nah kemudian di samping itu yang sangat sulit sekali walaupun dekat gunung itu masalah air mas. Jadi air minum itu di Jawa kami itu sangat sulit karena di kelurahan kami itu yang khusus di Boyolali, kelurahan Lanjaran dan sekitarnya itu hanya ada satu mata air peninggalan orang Jepang itu di dalam gua. Jadi kalau mau untuk air minum itu satu pikul itu kadang-kadang apalagi menjelang hari raya antrinya tuh bisa sehari semalam satu pikul aja kalau untuk air minum. Jadi dari situlah kami di samping lahan sempit terus air juga sulit di sana itu. Akhirnya kami ada program Pancas itu memutuskan untuk migrasi. Dan bahkan ya kalau di tempat saya di Jawa itu makan nasi beras itu zaman dulu itu bukan makanan pokok. Makanan pokok kami yaitu nasi jagung nanti dicampur dengan parutan singkong itu. Nah jadi kalau makan nasi beras itu kalau zaman dulu kalau nggak ada orang hajatan ya jarang kami makan nasi beras. Nah alhamdulillah setelah sampai di sini ya, tanah luas mau bertani ya. Jadi itu kisahnya di tempat Jawa kami seperti itu. Kalau khusus di Boyolali. Setelah sampai di sini, perubahan apa Pak yang sudah sampai capai? Ya kalau yang sampai sekarang ya udah banyak lah perubahan-perubahan yang jelas. Malah apa yang tadi yang seperti saya sampaikan, kalau dulu kita makan nasi jagung itu hari-hari lah istilahnya jadi makan pokok. Kalau sekarang malah jarang sekali, bisa setahun sekali aja. Enggak, sekali sudah makan beras, bisa nanam sendiri. Nah, jadi perubahannya dari bidang makan itu. Kemudian anak-anak bisa sekolah yang lebih tinggi, terus masalah air yang mudah, tanah yang luas, tinggal kita mau bekerja apa enggak ya sekarang. Jadi banyaklah perubahan, udah jauh dari bandingkan dengan yang dulu. Waktu sampean tran ke sini, waktu itu sampean usianya berapa Pak? Saya sekitar 8 tahun. 8 tahun? Iya. Oh. 8 tahun. Waktu sampai ke sini kan dengan orang Banjar itu dari segi bahasa kan kita berbeda itu Pak. Iya. Waktu pertama kali sampai sini komunikasinya seperti apa Pak dengan orang Banjar? Ya kadang-kadang cuma apa ya istilahnya mendengarkan, nanti setelah mendengarkan ada oh ini pakai isyarat-isyarat, mungkin lama-lama paham lah gitu. Karena kami dulu ya ini di sebelah selatan yang dekat hutan itu dulu memang dihuni oleh warga penduduk asli itu. Bahasanya kalau disebutnya orang kampung lah, orang kampung, orang asli Kalimantan tuh. Jadi sekitar pemukiman kampung itu dulu banyak orang kampung. Nah lama-lama ya bisa adaptasi, akhirnya memahami lah. Dulu ya di samping bahasanya oh ini bahasanya ini kalau makan apa. Wah jadi pakai kadang-kadang pakai isyarat lah. Nah, gitu. Untuk sambutan orang Banjar terhadap orang tran khususnya Boyolali itu seperti apa Pak? Sambutan waktu Boyolali baru datang ke sini. Kalau yang pertama datang itu ya kita takut, memang takut ketemu orang-orang itu karena mereka kan senangnya hidup di dalam hutan itu. Jadi kami takut. Memang ketemu itu wah kalau cuma sendirian kadang-kadang kita nggak berani, misalnya mau rumput kah mau apa begitu, mau cari kayu lah, kalau dulu kan belum ada. Nah, itu kadang-kadang takut kalau nggak rombongan orang banyak, kalau ketemu orang-orang
penduduk asli itu udah takut gitu. Tapi lama setelah bisa saling kenal mengenal ya ternyata bagus, tanggapannya bagus. Ternyata orang sini baik-baik ya berarti. Iya, ternyata nggak seperti yang dikabarkan ini. Ternyata bagus saja. Ya, saling mau aja tolong menolong. Budaya-budaya apa saja itu Pak yang masih dipertahankan dari dulu, masih di Boyolali sana sampai sekarang di sini? Nah, yang sekarang yang masih tetap, pertama kalau di tempat kami itu gotong royong. Nah, gotong royong itu kalau di sini masih tetap, di samping acara-acara adat lah. Jadi adatnya budaya di sana kan gotong royong, misalnya bikin rumah itu nggak semua ngupahkan kalau di tempat kami ini sampai sekarang. Jadi nanti gotong royong berapa hari, cuma kita dikasih makan gitu aja. Jadi itu gotong royong itu masih tetap. Terus kemudian orang-orang punya hajatan itu, kalau orang hajatan itu paling enggak mulai awal sampai selesai itu paling minim 5 hari itu kita saling bantu membantu di tempat orang itu. Kemudian acara-acara adat, selamatan kenduri. Jadi 1 tahun itu di adat kami ini khusus di Boyolali, kenduri itu 9 kali dalam 1 tahun. 9 kali kenduri. Itu secara pengkumpul membawa apa ya, semacam nasi asahan lah kalau nama di Jawa itu, asahan atau ambengan. Jadi membawa masing-masing, nanti didoai, setelah itu didoai baru kita makan sama-sama. Itu terus kemudian yang tidak kalah penting lagi, adat yang dari Jawa sampai ke sini itu yaitu adat bersih desa atau rasulan atau selamatan sehabis panen. Nah itu biasanya kalau di Jawa kan ada keseniannya. Di sini juga dulu sering ada kan, tapi setelah akhir-akhir ini apa ya, kesenian pandemi pandemi ini acara ini sudah 2 tahun, hampir 3 tahun ini nggak diadakan karena itu tadi ada pandemi ini. Jadi, itu yang adat sampai sekarang turun-temurun masih tetap dilestarikan. Itu yang kenduri yang kata Samen tadi 9 kali dalam setahun itu dalam rangka apa aja itu Pak? 9 kali itu? Ya, yang pertama misalnya bulan Suro. Bulan Suro itu malam tanggal 1 Suro itu kita kumpul selamatan, membawa ambulan. Itu biasanya kalau dulu kan di rumahnya ketua RT ya kumpulnya gitu, bawa nasi masing-masing. Kemudian kalau sekarang kumpulnya di langgar, kalau punya langgar kan gitu. Terus kemudian acara apa istilahnya itu bulan Muharram. Nah itu juga selamatan. Kemudian acara bulan Sya'ban. Nah itu biasanya tanggal 15 Sya'ban itu kita selamatan dulu, nanti besok paginya itu kita gotong royong bersih-bersih di pemakaman. Jadi itu adat yang nggak bisa ditinggalkan di tempat kami seperti itu. Jadi semua hadir. Nah, kemudian ada lagi selamatan besaran, bulan besar. Idul Adha ya Pak? Idul Adha, Idul Fitri, malam 21 Ramadan. Nah, jadi nanti ada lagi acara ngirim doa leluhur kita. Itu yang secara massal. Tapi yang secara pribadi sering aja ya. Nah itu kalau seperti acara pribadi itu ada yang hari lahirnya, ada yang kirim orang tuanya apa istilahnya, kalau haulan macam-macam lah. Dan yang kalah pentingnya tadi masalah bersih desa rasulan tadi. Nah itu biasanya kita diadakan kemarin tuh setiap bulan Juni, sesuai kedatangan kita.
Jadi acara itu dalam rangka syukuran lah istilahnya, sama aja syukuran lah teman-teman, sama aja syukuran, cuma kita ngumpul bawa nasi, doa bersama, nanti dihajatkan, ini hajatnya. Ini kan kebetulan tempat tinggal saya ini kan bertetangga langsung dengan orang asal Boyolali Ya. dan waktu hari raya Idul Fitri itu kalau kita halal bihalal ke rumah diwajibkan makan ya. Apa itu juga bagian dari budaya Boyolali juga itu Pak? Iya, memang seperti itu. Memang kalau di adat kami, kalau hari raya Idul Fitri khususnya itu biasanya itu dikasih jangan camilan, ya, snack, nanti plus makan. Ya, jadi kalau misalnya datang ke rumah dia itu makanlah walaupun hanya sesuap atau, nah itu menghormati daripada silaturahmi tadi gitu. Nah, itu memang adat dari Jawa seperti itu. Itu selama berapa hari itu Pak? Menyediakan makan untuk orang yang halal bihalal ke rumah ini. Biasanya kalau di Jawa itu 5 hari. 5 hari, nanti hari ke-6 kan kita dari raya Syawal loh. Nah itu biasanya selamatan lagi, ya kupatan lah, hari raya ketupat ya kan. Nah itu jadi setelah puasa nanti kan 7 hari biasanya kan cuma menghidangkan tuh 5 hari, nanti disambut hari ke-6 ke-7 itu bulan Syawal itu kan disambut dengan hari raya ketupat tadi. Nah itu nanti ganti lagi menunya, ya pakai ketupat. Nah kalau khusus ketupat itu nanti misalnya saya sampai di hari raya Idul Fitrinya itu nggak sempat hadir ya. Nanti sampai hari raya Syawalnya 7 hari kemudian bisa nggak hadir ke situ misalnya. Cuman nanti hidangannya makannya tadi khusus ketupat. Berarti di hari ke-1 sampai ke-5 itu nasi. Ya. Terus di 6 itu jeda dulu berarti ya Pak? Jeda. 7 ketupat. Ketupat. Okay. Nah itu selamatan terus itu nanti setelah bulan hari ke-7 tadi selamatan Syawal. Ya, makanya sampai 9 kali kita nanti kalau kita kerjakan semua itu adat kenduri itu 9 kali dalam setahun. Dan kayaknya di Bumi Jaya ini kayaknya yang adat yang paling banyak dilestarikan di Boyolali ya Pak ya? Iya, seperti habis panen. Nah habis panen itu nanti kan kalau di sini namanya rasulan, gitu. Bersih desa atau rasulan atau habis panen lah, pasca panen. Nah itu biasanya di samping kita mengadakan secara massal, masing-masing yang mungkin panenannya banyak, punya panenan padi banyak atau jagung banyak, itu biasanya mengadakan pribadi. Jadi nganyar-nyari lah kalau bahasanya itu nganyar-nyari.